Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, saya Faiza Salsabila, Asisten Laboratorium Anatomi 2019. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan anatomi dan neurovaskularisasi dari pleura dan pulmo. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pleura. Nah, jadi pulmo itu dilindungi oleh dua selaput serosa yang disebut pleura yang berasal dari mesoderm. Nah, pleura ini terdiri dari dua lapisan. Nah, bisa dilihat ini untuk pulmonya, kemudian pleura ini akan ada dua lapisan, yaitu pleura parietalis dan juga pleura visceralis atau yang bagian dalam yang menempel pada pulmo. Jadi yang parietalis ini dia akan melekat pada dinding torak, kemudian yang visceralis ini akan melekat pada pulmo. Nah, nanti di antara dua lapisan pleura ini di sini akan terdapat ruangan yang disebut cavitas pleuralis. Ini ya. Nah, cavitas ini nanti normalnya akan berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melicinkan dan memudahkan gerak pulmo saat respirasi. Nah, pleura parietalis ini nanti akan mengalami refleksi menjadi pleura yang visceralis, yang di tengahnya akan ada cavitas pleuralis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, jadi berdasarkan topografinya, nanti pleura parietalis ini atau pleura yang bagian luar yang menempel pada dinding toraks itu nanti akan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pleura parietalis pars costalis, bagian sini, jadi dia nanti yang akan menempel pada costae. Kemudian ada pleura parietalis pars mediastinalis, yang mana nanti akan menutupi mediastinum. Nah, di bagian sini. Kemudian akan ada pleura parietalis pars diafragmatica, yang nanti akan berbatasan dengan phren, membentuk fascia phrenicopleuralis. Nah, jadi dia di bagian bawah. Dan yang terakhir ada pleura cervicalis, jadi nanti dia akan ada di bagian atas, itu nanti akan melapisi apex pulmonis, sebagai apexnya itu sebagai kubah atau sebagai cupula pleura, nanti di atas costae 1, jadi di bagian atas. Nah kan tadi saya sempat menyebutkan adanya cupula pleura atau yang di bagian apex. Nah, cupula pleura itu nanti akan dilekatkan pada otot dan fasa yang melingkupinya oleh jaringan ikat yang disebut membrana suprapleura atau fascia Simpsons atau ligamentum Zenker-Kendall. Jadi diingat nanti di atas pleura itu akan ada jaringan ikat, yaitu membrana suprapleura yang akan melekatkan pada otot dan fasa yang melingkupinya gitu. Nah, selanjutnya pada pleura itu nanti akan terdapat dua perluasan yang merupakan ruang potensial. Oke, jadi yang pertama itu ada recessus costomediastinalis. Jadi nanti bagian sini itu nanti adalah berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah recessus costodiaphragmaticus. Nah, ini di sebelah sini. Bagian bawah. Nah, itu tuh akan dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica yang akan berisi cairan ketika berdiri sehingga memungkinkan pulmo itu bisa bergerak ketika bernafas. Sini. Selain itu, juga terdapat proyeksi pleura berupa lipatan ke arah inferior dari hilum ke mediastinum, itu disebut ligamentum pulmonalis, yang berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat bernafas. Jadi untuk vaskularisasi dari pleura ini, yang pertama dari arterinya, dari pleura yang visceralis itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri bronchialis, cabang dari aorta descendens pars thoracis.
Nah, untuk yang pleura parietalis akan dibagi menjadi 3, kan pleura parietalis ada pars-parsnya ya. Nah, yang pars mediastinalis itu nanti dari arteri perikardioprenica. Kemudian yang pars diafragmatika nanti dari arteri prenica superior dan arteri musculoprenica. Nah, kemudian yang pars costalis itu nanti dari artery afferent intercostales. Kemudian untuk venanya dari yang pleura visceralis akan bermuara ke vena pulmonalis. Untuk yang pleura parietalis, vena nanti akan bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang saling berdekatan. Nah, untuk inervasinya, yang pleura visceralis nanti akan dipersarafi oleh serabut general visceral afferent atau GVA, dan nyeri biasanya tidak timbul pada jaringan ini. Nah, untuk yang pleura parietalis nanti akan dipersarafi oleh serabut general somatic afferent atau GSA yang sensitif terhadap rasa nyeri. Nah, untuk yang pleura parietalis pars costalis nanti akan dipersarafi oleh cabang-cabang dari nervus intercostalis. Nah, untuk yang pleura parietalis pars diafragmatica dan pars mediastinalis itu nanti akan dipersarafi terutama oleh nervus phrenicus, yaitu berasal dari medula spinalis level C3, C4, dan C5. Oke, selanjutnya kita akan membahas organ respirasi kita, yaitu pulmo. Jadi pulmo ini berbentuk setengah kerucut. Dia terdiri dari 2 buah saling bersisian dalam kafum toraks. Nah, terletak di masing-masing sisi mediastinum dan membentang dari diafragma hingga di atas klavikula, seperti itu. Nah, tiap pulmo nanti akan dibungkus dan dilindungi oleh 2 lapis membran serosa yang disebut membran pleura, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti tiap pulmo itu akan memiliki basis, apex, dan 2 fasies serta 3 margo. Nah, kita mulai dari basisnya terlebih dahulu. Jadi nanti basis pulmonis itu yaitu yang berada di atas diafragma. Jadi dia di bagian namanya juga basis. Jadi nanti dia sebagai dasarnya atau di bagian bawah. Nah, kemudian yang kedua itu ada apex pulmonis, yaitu dia akan terletak di atas koste 1 dan masuk ke dasar leher. Yang mana? Yang ini. Dia puncaknya apex. Oke. Kemudian untuk fasiesnya itu akan ada 2, yaitu fasies costalis dan fasies mediastinalis. Untuk yang fasies costalis itu nanti akan menghadap ke koste dan ke SIC dinding kafum torak, yaitu yang sebelah sini. Kemudian nanti yang fasies mediastinalis itu yang sebelah dalam itu nanti akan berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior, dan akan terdapat hilum pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur di sebelah sini. Nah, selanjutnya akan ada margo atau sisi. Jadi nanti yang pertama itu akan ada margo inferior. Jadi dia itu bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis, yaitu di ini, bagian sini, margo yang inferior. Kemudian ada margo anterior et posterior, itu nanti yang memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Bagian sini dan sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas pulmo itu sendiri. Nah, akan kita bahas dari yang pulmo dexter. Jadi pulmo dexter ini nanti memiliki 3 lobi. Pulmo dexter akan memiliki 3 lobi. Nah, yang pertama itu ada lobus superius pulmonis yang dexter, yang bagian atas. Bisa dilihat. Nah, kemudian yang kedua ada lobus medius pulmonis yang dexter, bagian tengah. Dan yang ketiga ada lobus inferius pulmonis dexter yang bagian bawah. Jadi dia ada 3 ya. 1, 2, 3 lobi. Nanti antara lobus yang superius dengan lobus yang medius itu nanti akan dipisahkan oleh sebuah fisura, yaitu fisura horizontalis pulmonis dexter, karena dia berjalan secara horizontal. Selanjutnya nanti antara lobus yang medius dengan lobus yang inferius akan dipisahkan oleh sebuah fisura juga, yaitu fisura obliqua pulmonis yang dexter yang ini. Oke. Nah, nanti pada pulmo dexter ini
pulmodexter itu nanti akan terdapat yang pertama apex pulmonis dexter, yaitu puncak ya di sini. Nah, ini apex pulmonis dexter ini akan terdapat sebuah sulcus, yaitu sulcus arteri subclavia dextra, yaitu yang ini. Oke. Nah, ini nanti akan ditempati oleh arteri subclavia dextra. Kemudian selanjutnya ada facies costalis. Nah, ini facies costalis ini nanti akan terdapat sulcus costae karena adanya pendesakan costae dan cartilago costae atau impressio cartilaginis. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita ke facies mediastinalis. Nah, di facies mediastinalis ini akan ada beberapa sulcus. Yang pertama yaitu sulcus vena azygos, yaitu terletak tepat di atas hilum dan akan ditempati oleh vena azygos di sini. Kemudian yang kedua ada sulcus vena cava superior. Di sini itu nanti akan ditempati oleh vena cava superior. Nanti akan berjalan di ventral dan melengkung ke lateral. Kemudian akan ada sulcus esophagus. Nanti akan ditempati oleh esophagus. Di sini ini nanti terletak di dorsal dari hilum pulmonis dexter atau di bagian belakang. Kemudian yang terakhir itu ada impressio cardiaca pulmonis dexter, yaitu di sini. Itu nanti akan ditempati oleh atrium cordis dextrum ya. Jadi dia pendesakan dari core. Nah, permukaan terluas dari lobus superior nanti akan berhubungan dengan bagian atas dari dinding anterolateral toraks dan apexnya itu nanti menonjol ke arah leher. Selanjutnya untuk yang permukaan lobus yang medius itu nanti terutama akan dekat dengan dinding anterolateral yang toraks. Kemudian yang facies costalis yang lobus yang inferior itu nanti akan berhubungan dengan dinding postero inferior toraks. Kemudian nanti untuk yang permukaan medialnya dari pulmodexter ini nanti letaknya itu akan berdekatan dengan beberapa struktur yang penting yang ada di mediastinum, yaitu yang pertama itu ada vena cava inferior, vena cava superior, vena azygos dan esophagus. Jadi yang pulmodexter ini kebanyakan akan berdekatan dengan vena-vena besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke pulmo yang sinister. Jadi pulmo sinister itu nanti ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan pulmodexter karena dia hanya memiliki 2 lobi. Nah, untuk yang pulmo sinister ini akan memiliki 2 lobi, yaitu lobus superius pulmonis sinister yang atas dan lobus inferius pulmonis sinister. Nah, nanti kedua lobi ini, yang superius dan inferius, akan dipisahkan oleh sebuah fisura, yaitu fisura obliqua pulmonis sinister. Oke, kemudian nanti pada lobus superius pulmonis sinister nanti akan terdapat lingula pulmonis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bangunan-bangunan yang ada di pulmo sinister. Nah, yang pertama itu tentu ya akan ada apex pulmonis atau puncak di sebelah sini. Nah, nanti apex pulmonis ini akan terdapat sebuah sulcus, yaitu sulcus arteri subclavia sinistra yang akan ditempati oleh arteri subclavia sinistra. Ini ya. Kemudian pada facies costalisnya itu nanti akan terdapat alur akibat pendesakan dari costae dan cartilago costae seperti yang ada pada pulmodexter juga. Ini. Kemudian di facies mediastinalis nanti juga akan ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada impressio cardiaca pulmonis yang sinister, yaitu di sini. Ini impressio cardiaca yang pulmonis sinister ini nanti akan ditempati oleh ventriculus cordis yang sinister dan infundibulum atau pangkal dari arteri pulmonalis. Diingat ya. Nah, selanjutnya itu akan ada sulcus arcus aorta. Di sini. Oke, ini. Nah, ini nanti akan ditempati oleh arcus aorta yang kemudian akan menjadi aorta descendant.
Nah, nanti permukaan terluas dari lobus superius akan berhubungan dengan dinding anterolateral dan apexnya akan menonjol ke leher. Kemudian yang facies costalis yang lobus inferius itu nanti akan berhubungan ke dinding posterior inferior toraks. Kemudian permukaan medial pulmo sinister nanti letaknya juga akan berdekatan dengan beberapa struktur penting seperti yang ada di pulmo dexter. Jangan lupa kalau yang di pulmo dexter kan tadi dekat dengan vena-vena besar. Nah, kalau yang di pulmo sinister itu nanti dia akan berdekatan dengan yang pertama dengan core. Karena apex core kan akan mengarah ke kiri. Kemudian ada arcus aorta. Kemudian ada aorta thoracica dan juga ada esophagus juga. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang dexter itu vena-vena besar, kemudian untuk yang sinister itu ada core dan juga aorta. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai radix dan hilum. Nah, oke, yang pertama akan kita bahas tentang radix pulmonis, yaitu dia itu adalah kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Jadi dia kumpulan strukturnya yang ada di sini. Atau bisa dilihat, nah ini, jadi dia kumpulan struktur-strukturnya yang akan melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Nah, nanti si radix ini ditutupi oleh pleura parietalis, pars mediastinalis yang kemudian akan berefleksi menjadi pleura visceralis ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah hilum pulmonis. Jadi hilum pulmonis ini adalah daerah tempat struktur. Ingat ya perbedaannya, untuk radix itu adalah kumpulan strukturnya, kalau hilum itu adalah daerahnya, tempat struktur-struktur itu masuk dan keluar. Nih. Jadi ini dia di sini adalah hilum pulmonis, yaitu daerahnya. Nanti akan ada seperti bronkus, kemudian ada arteri vena pulmonalis, vasa limfatika dan juga nervi. Nah, nanti itu akan terdapat perbedaan penyusun utama dari radix pulmonis ini atau dari kumpulan strukturnya pada pulmo dexter dan sinister. Nanti untuk yang pulmo dexter ini saya sebutkan dari atas ke bawah ya. Untuk yang pulmo dexter itu nanti ada bronchus arterialis, kemudian ada arteri pulmonalis, ada dua bronchus hip arterialis dan ada vena pulmonalis. Jadi nanti untuk bronkusnya itu akan ada satu yang ada di atas arteri, yang dua ada di bawah arteri. Kemudian untuk yang pulmo sinister, karena dia juga hanya ada dua lobi, nanti akan ada arteri pulmonalis, dua bronchus hip arterialis dan juga vena pulmonalis. Jadi terlihat sangat berbeda ya, untuk yang dexter itu ada 3 dan yang sinister itu ada 2. Nah, ini untuk preparatnya. Jadi nanti yang dexter itu akan ada 3 bronkus, 1, 2, dan 3. Kemudian yang sinister itu hanya akan ada 2, 1, 2. Oke, selanjutnya kan kita sudah membahas tentang pulmo dexter, pulmo sinister, kemudian juga ada hilum pulmonis dan juga ada radix pulmonis. Nah, pulmo ini juga memiliki segmen. Jadi untuk segmennya sendiri nanti pada pulmo yang dexter itu akan ada 10 segmen dan pada pulmo yang sinister akan ada 8 atau 9 segmen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vaskularisasi dari pulmo. Jadi intinya nanti pulmo ini akan divaskularisasi oleh arteri pulmonalis dan arteri bronchialis. Nah, yang pertama adalah arteri pulmonalis dextra et sinistra. Ini, oke. Nah, arteri pulmonalis dextra et sinistra ini nanti akan berasal dari truncus pulmonalis dan membawa darah kaya CO2 dari ventriculus cordis yang dextrum menuju ke pulmo. Nah, nanti percabangan dari truncus pulmonalis ini akan terjadi di sebelah kiri dari linea mediana. Jadi dia akan di sebelah kiri dari linea mediana, tepat di inferior vertebrae thoracica 4 atau 5.
Nah, kemudian nanti arteri pulmonalis yang dekstra, yang ini, itu nanti akan lebih panjang daripada arteri pulmonalis yang sinistra. Dia nanti berjalan horizontal ya, menyilang mediastinum. Nah, ini kan horizontal. Kemudian nanti berjalan di anterior dan sedikit inferior dari bifurcatio trachealis. Dan nanti juga akan berada di anterior dari bronchus primarius yang dexter dan di posterior dari aorta ascendens. Nah, ini dia kan rada nanti akan di belakangnya. Oke. Nah, selanjutnya arteri pulmonalis dextra ini memasuki hilus pulmonis dan bercabang lagi menuju ke lobus yang superior, kemudian nanti akan bercabang lagi menuju lobus medius dan inferior. Kemudian untuk yang arteri pulmonalis sinistra itu dia lebih pendek. Nah, ini nanti dia akan terletak di anterior aorta descendens ya. Dia ada di depannya dari aorta descendens. Kemudian nanti dia ada di posterior dari vena pulmonalis sinistra yang superior, yang ini. Jadi nanti dia ada di belakangnya ini, vena pulmonalis sinistra yang superior. Oke, dia ada di belakangnya. Nah, nanti berjalan melalui radix dan hilus pulmonis dan nanti akan bercabang di dalam pulmo. Kemudian selanjutnya untuk venanya adalah vena pulmonalis. Nah, nanti pada tiap pulmo itu vena pulmonalis yang superior et inferior itu akan membawa darah teroksigenasi dari pulmo menuju ke core. Oke, jadi ini ya vena pulmonalis. Ini yang dexter, ini yang sinister. Nanti dia akan membawa darah yang teroksigenasi ya dari pulmo ke core. Nah, vena tersebut itu berawal dari hilus pulmonis. Nah, nanti dia akan berjalan melalui radix pulmonis dan menuju ke atrium cordis yang sinistrum. Oke. Kemudian selanjutnya setelah arteri dan vena pulmonalis ada juga vaskularisasi dari arteri et vena bronchialis. Jadi nanti arteri dan vena bronchialis ini merupakan fasa darah nutritif untuk jaringan pulmo. Nah, arteri dan vena bronchialis itu berhubungan dengan arteri dan vena pulmonalis di dalam pulmo. Oke. Nah, nanti arteri bronchialis ini berasal dari aorta thoracica atau salah satu percabangannya, yaitu ada arteri bronchialis dextra, itu akan berasal dari arteri intercostalis atau kadang juga berasal dari arteri bronchialis yang sinistra. Kemudian arterial afferent bronchialis sinistra itu nanti akan langsung berasal dari permukaan anterior aorta thoracica. Ya, nah terus yang arteri bronchialis yang sinistra ini, yang superior, itu nanti akan setinggi vertebrae thoracica yang kelima, sedangkan yang inferior itu akan terdapat di inferior dari bronchus sinister. Nah, arteri bronchialis ini nanti akan berjalan di permukaan posterior bronki dan bercabang di dalam pulmo untuk memvaskularisasi jaringan pulmo itu sendiri. Dan dia sebagai fasa darah nutritif. Nah, untuk yang vena bronchialis itu nanti akan mengalir menuju vena pulmonalis atau atrium cordis sinistrum dan juga vena azygos atau vena intercostalis superior atau vena hemiazygos di sebelah yang kiri. Kemudian untuk inervasi dari pleura visceralis dan struktur lain pada pulmo itu berasal dari plexus pulmonalis. Nah, plexus pulmonalis itu terletak di anterior dan posterior bifurcatio trachealis dan bronchus primarius. Nah, nanti plexus yang anterior itu akan lebih kecil daripada plexus yang posterior. Kemudian percabangan dari plexus pulmonalis itu berasal dari truncus sympathicus dan nervus vagus yang akan terdistribusi sepanjang percabangan tractus respiratorius dan vasa darah. Nah, kemudian untuk yang visceral efferentnya dari nervus vagus itu nanti dia akan menyebabkan kontriksi dari bronchus et bronchiolus. Kemudian untuk yang sistem simpatisnya itu nanti akan menyebabkan dilatasi dari bronchus et bronchiolus. Kemudian untuk limfenya, limfe dari pulmo superficialis dan profunda dan subpleural itu akan mengalir menuju nodus lymphaticus tracheobronchialis di sekitar radix lobaris dan bronchus yang utama.
Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai pulmo dan pleura. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!